Apa yang kamu lakukan? Menurutmu? Aku memastikan kamu lenyap dari dunia ini selamanya. Sejak kerajaan bisnis keluarga Rizky telah mencapai puncaknya, maka tidak perlu ada nenek sihir tua sepertimu. Maria. Maria, apa kau tidak apa-apa? Aku akan segera memanggil ambulans. Citra, Lina, Dina, aku ibumu. Dan kalian memilih menyelamatkannya daripada aku, bukan aku? Jangan berani bicara begitu tentang Maria. Kau tidak pernah ada saat kami tumbuh dewasa. Dialah yang membesarkan kami. Ada apa antara kalian berdua? Aku pribadi menyiapkan hadiah tadi untuk merayakan kepulangan Nyonya. Tapi begitu dia tiba, dia mencoba membunuhku. Dia bilang aku tidak berguna bagi keluarga Rizky, dan membunuhku akan menghemat pesangon. Aku secara naluriah melawan, dan entah bagaimana jadinya seperti ini. Sayang, bagaimana kau bisa begitu kejam? Ibu, setelah bertahun-tahun, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Selama ini, kami dengar dari Maria bahwa kau hidup senang di luar negeri, dan setiap hari berencana membunuh ayah, dan mengambil alih kekayaan keluarga. Hari ini, sepertinya rumor itu memang ada benarnya. Jangan percaya kebohongannya. Rizky, katakan sesuatu. Rizky, aku mengandung putramu. Jangan dengarkan kebohongan ibumu. Dia selama ini hanya bermain-main selama bertahun-tahun. Aku tahu aku hina. Bahkan jika aku bekerja keras di keluarga Rizky, bekerja sebagai pengasuh selama 20 tahun, dan membesarkan 3 anak untuk Nyonya, aku tetap orang luar. Sekarang ketiga nona muda sudah dewasa semua. Karena aku tidak berguna, biarkan aku mati. Itu tidak benar. Dia berbohong. Diam. Lihat bagaimana kau menakuti Maria. Jika aku tahu kau sekejam ini, aku seharusnya tidak menikahimu. Ibu, aku malu kau melahirkanku. Aku tidak punya ibu yang lebih buruk dari binatang. Malu padaku? Aku tidak bisa hidup terus. Karena Nyonya menginginkanku mati, lebih baik aku mati saja, dan akhiri semuanya. Maria, tenanglah. Tenanglah. Maria, jangan. Maria, jangan. Nyonya, maafkan aku. Aku akan bayar dengan nyawaku. Ibu, dia mati. Ayah, haruskah kita panggil polisi? Jangan polisi. Aku akan suruh seseorang menyingkirkan mayatnya. Maria, kami akan membawamu beristirahat. Kalian, bawa Maria ke rumah sakit untuk dirawat. Maria, mulai sekarang, kau adalah ibu kandung kami. Wanita berbisa itu. Kami tidak mengenalnya. Jika aku bisa hidup kembali, akan kubuat kau membayar. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Tidak bisa panggil polisi. Aku akan cari seseorang untuk menyingkirkan mayatnya. Apa yang terjadi hari ini harus dirahasiakan. Jangan bilang siapa-siapa. Citra, Lina, Dina. Kalian bertiga, ingat ini. Mulai sekarang, kalau ada yang bertanya, kalian bilang ibumu meninggal karena sakit di luar negeri. Dia tidak pernah kembali. Bukankah aku seharusnya ditikam sampai mati oleh Maria, perempuan itu?
Apakah aku kembali ke 3 tahun yang lalu, pada hari aku pulang untuk ulang tahunku? Aku sudah menjamu tamu asing grup untuk Tuan selama beberapa tahun ini, dan aku sudah bertemu banyak anak orang kaya. Aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian semua kalau ada kesempatan. Nyonya, kapan Nyonya kembali? Biarkan saya merawat Nyonya. Dia punya tangan dan kaki sendiri. Kenapa Maria harus melayaninya? Biarkan dia melakukannya sendiri. Yang dia lakukan cuma ambil uang keluarga. Dia pergi setengah tahun atau bahkan setahun, jutaan dolar yang dia ambil. Siapa tahu berapa banyak gigolo yang dia biayai. Bagaimanapun, dia ibumu. Jangan bicara seperti itu. Maria, berhenti membelanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa memiliki ibu yang suka bergaul bebas seperti itu. Tepat sekali. Jadi putri-putri durhaka ini sedang menjilat Maria. Bukannya mereka sudah tidak mengakuiku hanya sehari 2 hari. Di kehidupan masa laluku, mereka bahkan tidak datang mengambil jenazahku. Nyonya, apakah ada perintah? Ya, ada. Ini dia. Aku tidak bisa mengulangi kesalahanku. Apa yang sedang Nyonya lakukan? Ibu, kenapa ibu memukul Maria? Terus kenapa? Aku juga tidak akan melepaskan kalian. Nyonya, bagaimana bisa Nyonya memukul nona-nona muda? Kau tahu pepatah, harimau pun tak makan anaknya. Jika Nyonya harus menghukum seseorang, hukumlah aku. Tepat. Maria benar. Kau wanita kejam dan berbisa. Jadi sepertinya aku, ibu kandungmu, di matamu, sudah lama menjadi penjahat selama ini. Ya, aku memang kejam itu. Apa yang akan kau lakukan? Maria sudah bekerja keras dan berkontribusi banyak untuk keluarga ini. Sementara kau di luar menghabiskan uang seperti air dan memboroskan harta keluarga. Dialah yang melalui semua kesulitan untuk membesarkan kami bertiga saudari. Sendirian, kau memukul dia. Kau berutang penjelasan kepada kami. Apa yang ribut-ribut? Ayah, selesaikan ini. Ibu pulang hari ini dan berulah. Dia memukul kami dan Maria. Maria baik-baik saja, kenapa kau memukulnya? Tolong jangan memarahi Nyonya, Tuan. Mungkin hari ini aku tanpa sengaja mengambil pakaian yang salah dan memakai pakaian lama Nyonya yang sudah dibuang, yang membuatnya marah. Aku akan menerima hukuman. Kau memang pantas dihukum. Tapi itu bukan hanya satu tamparan. Tamparan ini karena menyebarkan rumor, karena bicara di belakangku, dan karena menyesatkan keluargaku. Tamparan ini karena pembangkangan, karena lupa tempatmu. Tamparan ini karena menyimpan niat jahat, dan karena memiliki pikiran tidak pantas. Maria. Dewi, apa kau sudah selesai? Kau, apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan memukul kepala keluarga? Apa kau menentangku? Aku keluar dari keluarga ini. Kalian semua bisa merendah di hadapan orang itu untuk hidupmu. Apa yang kau lakukan sampai membuatnya marah? Pada usia 22, aku menikah dengan Rizky. Pada usia 24, anak pertama kami, Citra, menjadi anggota keluarga. Pada usia 25, kembar, Lina dan Dina, lahir. Pada usia 28, grup Rizky mengalami krisis. Sebelum aku bisa sepenuhnya menjalankan tugas seorang ibu, aku maju untuk membalikkan kemunduran grup. 20 tahun berlalu dalam sekejap. Sekarang, keluarga Rizky telah menjadi keluarga terkaya di kota Samudra, dan putri-putri semuanya sudah dewasa. Tapi aku, akhirnya, menjadi orang luar. Aku bekerja keras selama 20 tahun, dan yang kudapat hanyalah kelelahan kronis. Namun tidak satu pun milikku. Betapa bodohnya aku. Tersenyum, Maya, Arif. Aku akan memastikan kalian memiliki kehidupan yang baik.
Tapi berjanjilah padaku, saat kalian kaya, pastikan untuk memberi kembali ke panti asuhan. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan memastikan panti asuhan ini berjalan selamanya, dan aku akan merawat Ibu selamanya. Aku juga. Bagus, bagus. Maya, Arif, aku berjanji akan memastikan kalian memiliki kehidupan yang baik. Tapi sekarang, aku khawatir aku tidak bisa menepati janjiku. Obat jantungku. Ada di dalam mobil. Hei, Ibu, apa kau baik-baik saja? cepat, obat jantungnya ada di mobil. Arif, Maya, apa yang kalian lakukan di sini? Maya dan aku dengar ibu sudah kembali ke tanah air. Jadi kami tinggalkan semua yang sedang kami lakukan dan datang mencari ibu. Kerja? Arif memulai bisnis setelah kuliah. Dia membuka perusahaan teknologi. Mereka coding. Bagus sekali. Aku tidak pernah berpikir kalian berdua sudah begitu mandiri. Ibu, apa yang ibu katakan? Maya dan aku bisa kuliah berkat dukungan ibu selama ini. Kami bahkan belum mulai membalas ibu. Omong-omong, Ibu, Arif dan aku juga punya kejutan untuk Ibu. Kejutan? Arif, tutup mata Ibu. Aku akan ambil kejutannya. Apa rahasia besarnya? Kejutan. Sekarang bisa buka mata. Kalian ingat ulang tahunku? Tentu saja, Arif dan aku ingin merayakan ulang tahun Ibu. Kami sudah ingin melakukannya selama bertahun-tahun. Hari ini, keinginan kami terkabul. Maria, kenapa tidak kamu nikahi saja ayahku? Nanti kalau keluar, kamu punya status yang jelas. Jangan bilang begitu, sayang. Lagi pula, aku hanya pembantu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang dirimu? Di hati kami bertiga saudari, kami sudah lama menganggapmu sebagai ibu kandung. Maria, bagaimana kamu bisa terluka? Siapa yang berani memukulmu? Siapa lagi kalau bukan? Itu orang yang melahirkan kami bertiga, membawa kami ke dunia ini, tapi lalu meninggalkan kami, wanita kejam itu. Citra, kamu harus membela Maria. Di mana ibu sekarang? Dia jadi gila dan memukul semua orang di seluruh keluarga, dan tanpa penjelasan. Kabur dari rumah. Ibu kabur dari rumah? Iya. Dia bahkan tidak mengemas barang dan pergi dengan marah dari rumah. Para pembantu sedang membuang semua barang rongsokannya. Ini gila. Berhenti. Citra, Lina bilang ruangan ini tidak berguna dan menyuruh kami membersihkannya. Aku perintahkan kalian keluar. Ini sangat kumuh. Lantainya penuh debu. Banyak sekali obat-obatan. Aritmia. Tekanan darah tinggi. Tuberkulosis. Dan anemia. Apa yang dialaminya saat kita menghindari ibu dan berpura-pura tidak tahu? Untuk putri-putriku, aku harus tetap kuat. Proposal ini sudah berusia 20 tahun. Apakah ibu selama ini berada di luar, berjuang untuk grup?
Ini bukan yang ayah dan Maria katakan pada kita. Ibu. Ada apa, sayang? Ada yang mengganggu pikiranmu? Sepertinya Citra ingin menikah. Dia mengincar pria kaya, ya, berhenti melamun tentang cinta, makan lebih penting. Aku pikir, kalau kita ajak Citra belanja besok dan belikan beberapa pakaian, dia akan merasa lebih baik. Lina, Dina. Apakah kalian ingat tanggal berapa ulang tahun ibu? Buat apa repot? Nenek sihir tua itu tidak pantas mendapat ulang tahun. Tapi aku ingat ulang tahun Maria, dengan sangat jelas, tanggal 9 Agustus, kan? Ya, Dina masih ingat ulang tahunku? Aku sangat senang. Dina, meskipun ibu sudah pergi bertahun-tahun, dan mungkin mengabaikan kita, dia tetaplah ibu kandung kita. Bakti adalah kebajikan terbesar. Ini adalah kebajikan yang telah diwariskan oleh bangsa kita selama ribuan tahun. Aku akui selama bertahun-tahun, aku memang telah memperlakukan ibu dengan sangat buruk. Aku salah, Lina, Dina. Bukankah kalian juga harus meluruskan sikap kalian? Citra, itu semua sudah berlalu. Ayo makan. Ya, semua sudah berlalu. Tapi hari ini adalah ulang tahun ibu. Dan kita mengusirnya dari rumah, tepat di hari ulang tahunnya. Dia di luar tanpa uang, dan mungkin tidak punya makanan. Melihat semua hidangan lezat ini, aku tidak bernafsu makan. Lina, Dina. Ibu pasti sangat marah sekarang. Ayo minta maaf padanya besok, dan bawa dia pulang, oke? Ibu, di hari ulang tahunmu, kenapa kamu tidak di keluarga Rizky tapi di tepi danau? Ya, ibu. Kami pergi ke keluarga Rizky untuk mencari ibu, tapi tidak menemukan ibu. Aku sudah meninggalkan keluarga Rizky. Aku sudah selesai dengan mereka. Bisnis Rizky tidak ada hubungannya lagi denganku. Apa? Lihat kalian berdua, sangat ketakutan. Duduk dan makan. Ini bukan masalah besar, hanya sekelompok orang. Ibu, mulai sekarang, Arif dan aku akan merawat ibu. Kami akan memastikan ibu nyaman dan tentram. Bagus, bagus, bagus. Kalian berdua selalu tahu cara membuatku tersenyum. Omong-omong, ibu, apa rencana ibu? Apakah ibu ingin Maya bepergian dengan ibu untuk bersantai? Perusahaan Arif mengerjakan pemrograman. Selama 3 tahun ke depan, dalam lanskap pembangunan global, potensi nyata ada di platform pengiriman makanan. Arif, apakah kamu sudah melihat platform pengiriman makanan? Platform pengiriman makanan? Aku tahu sedikit tentangnya, tapi aku tidak melihat masa depan yang cerah di sana. Tidak sebaik bisnis kurir, jadi aku tidak mendalaminya. Arif, dengarkan ibu. Masuki bisnis pengiriman makanan, aku akan mengemudikan kapal, dan aku akan memastikan kamu sukses. Baiklah. Aku akan lakukan apapun kata ibu. Aku baru saja ambil pinjaman dan menyewa tempat ini bulan lalu, agak kecil, dan belum dibersihkan. Ibu, tunggu sebentar di pintu. Arif dan aku akan merapikannya. Tidak, ayo bersihkan bersama. Untuk sukses besar, langkah pertama adalah membuat tampilan toko yang benar. Tempat kumuh macam apa ini? Dan mereka menyebut ini gedung kantor. Citra, ibu telah mengambil begitu banyak uang dari keluarga Rizky selama ini, jadi bagaimana mungkin dia berakhir di tempat kumuh seperti ini? Kamu pasti salah. Aku bertanya-tanya, dan dia terlihat di sekitar sini. Ayo, kita periksa. Bagaimana mungkin ibu mengumpulkan sampah di tempat seperti ini? Itu tidak mungkin benar. Bukankah dia seharusnya mengambil uangnya dan berpesta? Tapi harus kuakui, baunya benar-benar menyengat di sini. Ibu. Jangan lakukan pekerjaan kotor ini. Pulanglah bersama kami. Kenapa aku harus kembali? Ibu, apapun yang terjadi, kita tetap darah daging. Kami adalah putri-putrimu. Putri, kalau begitu katakan padaku, dalam setahun terakhir, berapa kali kalian pulang, dan apa yang kalian sibukkan? Kalian ingat? Kau tahu? Ya. Kalian tahu lebih sedikit tentangku, ibumu sendiri, daripada pengasuh itu. Itu tidak benar. Aku hanya membantu ayah mengelola perusahaan.
Lina dan Dina hanya suka bermain. Bisnis yang kau bicarakan? Apakah itu pesta-pesta dan acara sosial? Atau kalian bertiga mencari tempat untuk minum dan merayakan ulang tahun, meninggalkanku kedinginan sepanjang malam? Nyonya Dewi, ada kesepakatan 7 miliar dolar luar negeri yang membutuhkan konfirmasi pribadi Anda. Tunda rapat online beberapa jam, tidak ada yang lebih penting dari merayakan ulang tahun putriku. Halo, saya adalah ibu dari ketiga putri keluarga Rizky. Tolong beritahu putri-putriku, minta mereka keluar. Aku membuatkan kue ulang tahun dan menyiapkan kejutan. Baik. Hari ini, mari rayakan ulang tahun Citra bersama-sama. Selamat ulang tahun, Citra. Bersulang. Nona-nona, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai ibu kalian yang ingin bertemu kalian. Nyonya mungkin kembali untuk minta uang lagi. Biarkan dia menunggu di luar. Bilang kami sedang rapat. Untung hari ini dingin. Bekukan nenek sihir tua itu. Ya. Apa yang kau lihat, Citra? Ayo, bersulang. Dewi, Nona Vans bilang tunggu di sini. Dia sedang rapat sekarang. Baiklah, aku akan tunggu. Dewi? Dewi? Apakah mereka selesai? Dewi, ketiga nona muda sudah pergi lewat pintu samping naik mobil. Apa kau tidak tahu? Pergi. Ibu. Jangan bahas masa lalu. Mulai sekarang, kami bertiga akan merawatmu dengan baik. Selamat ulang tahun. Kau salah ingat. Ulang tahunku kemarin. Kamu bahkan tidak ingat ulang tahunku, tapi kamu mengaku ingin merawatku. Apa menurutmu itu lucu? Cuma selisih 1 hari. Apa sebanding dengan semua keributan ini? Ibu, ada apa? Tuan Rizky. Apa yang kau lakukan di sini? Kalian berdua siapa? Aku sudah curiga ibu. Kaburnya mencurigakan. Jadi kalian berdua, orang udik, membuat masalah. Mencoba membawa pergi ibuku. Aku akan memberi pelajaran. Lina, tampaknya Maria selama ini telah memanjakmu terlalu berlebihan. Kau selalu menggunakan statusmu sebagai gadis kaya untuk menilai orang lain dengan jahat dan main pukul kapanpun kau mau. Ibu, kau dan 2 orang asing ini, apa hubungan kalian? Mereka bukan orang asing. Mereka anak-anakku. Anak-anak. Ibu, jadi benar bisa punya anak ya? Memiliki kami bertiga saja tidak cukup. Kau harus pergi dengan pria asing dan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Senang jadi bajingan. Apa kau tidak punya malu? Apakah kau tahu ini merusak reputasi keluarga Rizky? Lina, diam. Ibu, Lina, dia sudah terlalu lama dimanjakan. Jangan tersinggung. Kami datang ke sini hari ini karena kami benar-benar ingin membawamu pulang. Tolong percayalah pada kami. Kami pasti akan merawatmu dengan baik. Baiklah. Aku bisa kembali, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia mungkin minta uang lagi. Ya. Kalian bisa membawaku kembali, tapi aku harus melihat kalian bertiga. Masing-masing menusuk Maria tercinta kalian sekali. Kalian bersedia? Ibu, omong kosong apa itu? Maria baru saja memakai beberapa pakaian lamamu. Kau ingin kami bertiga membunuhnya? Kau sudah gila. Ibu, sebutkan syarat lain. Kekayaan keluarga Rizky tidak terbatas. Katakan saja, bukan hanya 100 juta rupiah, bahkan 1 miliar rupiah. Aku akan minta ayah mentransfernya padamu. Berhenti bertingkah, pulanglah, ya. Kau benar-benar mengira aku sedang merajuk? Bahwa aku berkomplot demi uang? Ibu, apakah maksudmu, bahkan 1 miliar rupiah saja tidak cukup bagimu? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Uang sebanyak itu untuk apa? Untuk apa lagi? Tentu saja untuk menghidupi 2 anak haramnya ini. Citra, Dina, sekarang kalian lihat sifat wanita kejam ini. Warna aslinya, bukan? Maria 100 kali lebih baik darinya. Tidak,
10.000 kali lebih baik. Jangan beri dia 1 sen pun. Jangan berani menghina ibuku. Masih menggonggong? Ya, kau pikir kau siapa? Sentuh adikku atau ibuku, lihat saja yang terjadi. Cukup. Peringatan terakhir, jika kau tidak mau menarik garis batas dengan Maria, maka tinggalkan aku sendiri. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ibu. Sebagai seorang ibu, aku sudah memberikan 100% usahaku untuk memperlakukanmu dengan baik. Karena kau tidak memilihku, berhenti menggangguku. Ibuku sedang tidak enak badan. Kecuali itu penting, jangan ganggu dia mulai sekarang. Ibu, bertahanlah. Kalian bertiga bukan putri kandungnya? Kalian bertiga bukan putri kandungnya? Pikirkan sesuatu. Tunggu apa lagi? Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dia bau sekali. Ah, bagaimana aku bisa membawanya? Pakaian ini harganya lebih dari 30 juta rupiah. Kalau begitu, kamu saja yang melakukannya. Apa katamu? Bagaimana ibu bisa memiliki putri sepertimu? Bagaimana ibu bisa memiliki putri sepertimu? Ibu, bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Keluar. Aduh, kakiku sakit. Aku belum pernah melihat orang kasar sepertimu. Aku belum pernah melihat orang kasar sepertimu. Jika terjadi sesuatu padaku, kamu sanggup membayarnya? Jika terjadi sesuatu padaku, kamu sanggup membayarnya? Ayo, ayo kita ikuti mereka. Citra, wanita kejam itu, kita tidak perlu merendah di hadapannya. Kita tidak perlu merendah di hadapannya. Kita tidak perlu merendah di hadapannya. Karena dia tidak mengakui kita, anggap saja dia bukan ibu kita. Anggap saja dia bukan ibu kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau berani mengatakannya lagi, aku akan memutuskan hubungan denganmu, Lina. Ayo pergi. Ayo kita temui ibu. Arif, ibu akan baik-baik saja, kan? Jangan berpikir seperti itu. Ibu itu kuat. Dia akan baik-baik saja. Rumah sakit macam apa ini? Apa kalian berdua mencoba membunuh ibuku? Tutup mulutmu. Jika kau bicara lagi, aku tidak akan menahan diri. Ibu meninggalkan keluarga Rizky. Itu ada alasannya. Dengan kalian bertiga di dekatnya, masa dia bisa bertahan? Ya, benar. Apa katamu? Ulangi lagi. Cukup. Berhenti bertengkar. Aku akan segera mengatur rumah sakit agung untuk menjemputnya dan memindahkan ibu ke yang terbaik di kota ini, rumah sakit swasta teratas untuk perawatan darurat. Ibu sakit karena kalian bertiga dan tingkah laku kalian. Dia tidak butuh kasihan palsu kalian. Kembalilah ke asal kalian. Bisakah kau jamin bahwa tingkat perawatan rumah sakit ini bisa menyembuhkan ibuku? Aku bisa mengeluarkan 10 juta rupiah sekarang untuk mendatangkan semua dokter terbaik di kota Samudra untuk merawatnya. Bisakah kau? Citra, benar. Kami punya banyak uang. Kalian berdua pecundang bangkrut. Apa yang bisa kalian bandingkan dengan kami? Ini bukan soal uang. Ini soal kalian. Sama sekali tidak punya bakti anak. Jika bakti anak bisa menyembuhkan penyakit, mengapa kita butuh dokter? Tapi jika anak-anak bahkan tidak punya bakti anak, maka menghabiskan semua uang di dunia tidak ada bedanya dengan menangis palsu di kuburan. Siapa yang pura-pura? Keluarga, ada yang salah. Dia mengalami anemia parah. Dia butuh transfusi darah segera. Siapa yang akan mendonorkan darah? Saya putri kandung pasien. Baik ibu maupun ayah memiliki golongan darah langka BH2. Jadi pasti cocok. Nenek sihir tua, kau sudah memaki kami. Pada akhirnya, kau tetap butuh kami untuk menyelamatkanmu. Untung pengobatan sudah maju. Sekarang kerabat langsung juga bisa mendonorkan darah. Jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kalian berdua terus bicara tentang berbakti. Tapi saat waktunya donor darah, kalian tidak muncul. Arif, kami juga akan ikut. Cukup. Saya akan meminta anggota keluarga lain menyumbang lebih banyak.
Itu seharusnya cukup. Tidak, saya bisa. Saya bisa melakukannya sendiri. Lanjutkan. Tapi kau sudah mendonorkan cukup banyak. Jika kami ambil lagi, tubuhmu tidak akan kuat. Lanjutkan. Perawat, adikku juga memiliki golongan darah BH2, dia juga bisa donor. Untuk sekarang tidak. Tuan Rizky sudah menyediakan persediaan darah yang cukup. Kalian bisa tunggu di luar. Jika ada perubahan pada kondisi pasien, saya akan segera memberitahu. Orang tua Bangka, memiliki kau di keluarga ini, adalah bencana total. Kau membuatku menunda pestaku malam ini, karena kau, Dina. Jika aku dengar, kau mengatakan hal seperti itu lagi. Jangan salahkan aku jika bertindak atas nama ayah, dan menegakkan disiplin keluarga padamu. Yang terbaring di sana sekarang, bukan orang asing. Dia ibu kandung kita, apa kau tahu? Aku tahu, minta maaf pada ibu. Kau juga. Ibu, Maaf, ibu. Ibu. Sebagai kami bertiga, putri-putri kandungmu. Setelah kau pulih, kami akan merawatmu dengan baik. Kami tidak akan seperti dulu. Kau akan memaafkan kami, kan? Ini buruk. Golongan darah tidak cocok. Pasien mengalami badai imun. Apa? Tidak mungkin. Aku jelas, putri kandung ibu dan ayah. Bagaimana bisa golongan darah tidak cocok? Citra, apakah perawat bodoh itu yang mengambil kantong darah yang salah? Bagaimana bisa ada ketidakcocokan golongan darah? Aku melihat dia mengambil darahku yang sudah diambil ke ruang gawat darurat. Tidak mungkin tertukar. Jika tidak tertukar, apakah kita bertiga juga bajingan? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Jangan bicara omong kosong. Saat tumbuh dewasa, kita bertiga tidak pernah sakit parah. Maria merawat kita. Kami bahkan pernah tes darah. Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Citra, Nenek sihir tua itu sudah menipu selama bertahun-tahun. Jadi kita minta maaf sia-sia. Masalah imunitas darah pasien untuk sementara stabil dengan serum. Tidak boleh ada kesalahan lain kali. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah BH2? Saya BH2. Saya akan melakukannya. Cepat, ke sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tidak apa-apa? Ibu, kamu sudah bangun. Ibu, katakan yang sebenarnya. Apakah ayah kandungku benar-benar Rizky? Nenek sihir tua, aku tahu kau suka bergaul bebas. Semua dosa yang telah kau lakukan selama ini pasti jauh lebih banyak dari sedikit. Jika kau tidak jujur hari ini, kami tidak akan melepaskanmu. Wanita sepertimu, di masa lalu, harus dibuang ke sungai. Lagi pula, kalian adalah putri kandung ibu. Kenapa kata-katamu begitu berbisa? Apakah kami biologis atau tidak? Kami belum tahu. Bagaimana jika Maria adalah ibu kandung kita? Benar. Jika kami adalah putri Maria, maka kami tidak akan ada hubungannya denganmu sama sekali. Itu akan hebat. Ibu lemah sekarang. Jaga bicaramu. Aku akan bicara sesukaku. Apa urusanmu menyingkir dari hadapanku? Ibu, kenapa? Golongan darahku berbeda denganmu? Ibu, aku bayi ibu dan aku paling sayang ibu. Dan ibu paling sayang aku, kan? kau bohong. Akulah yang paling sayang ibu. Ibu pasti juga paling sayang aku. Berhenti bertengkar kalian. Aku yang tertua. Ibu harus paling sayang aku. Cukup? Ibu, kembalilah ke tempat tidur dan istirahat, perawat. Tidak perlu. Urusan keluargaku,
bagaimanapun juga, adalah untuk aku tangani. Ibu, aku gagal mendisiplinkan dua adik perempuanku dengan benar. Aku. Bukan urusanmu. Hari ini aku akan mengatasinya sendiri. Kedua putri durhaka ini. Nenek sihir tua. Apa kau tahu kau sekarang tidak lebih dari seorang pelacur tua, Bao? Berani-beraninya kau menatapku seperti itu? Aku tidak hanya akan menatapmu, aku akan memukulmu juga, karena tidak menghormati orang yang lebih tua, dan karena kata-katamu yang kasar. Berani-beraninya kau memukulku? Maria tidak akan berani memperlakukanku seperti ini. Hanya karena aku seorang diri membesarkan kalian semua. Kau terus menyebut-nyebut Maria, tapi tidakkah kau mengerti? Tanpa aku, kalian akan berada di box kalian, kelaparan sampai mati. Liontin doa ini, pada ulang tahun pertamamu, aku membuatkan satu khusus untuk masing-masing, untuk menjagamu tetap aman. Kupikir itu akan menjaga ikatan ibu dan anak kita tetap hidup, dan menjaga kita tetap bersama sebagai keluarga selamanya. Tapi sekarang, kupikir tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Ibu, apa maksudmu dengan itu? Kau terus mengatakan kau malu padaku, dan menuduhku berselingkuh tanpa dasar. Kau ingin menarik garis batas antara kita. Jadi sekarang aku memutuskan hubungan dengan kalian bertiga. Maka kau tidak perlu khawatir tentang urusan latar belakangmu itu lagi. Saya akan mengambil perjanjian pesangon besok. Mulai sekarang, kita tidak saling kenal lagi. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baik, aku pergi. Seperti aku memohon untuk menjadi ibu kami. Ayo. Ibu, Lina dan Dina masih muda. Jangan terlalu keras pada mereka. Bukankah aku sudah menjelaskan dengan jelas? Atau kamu tidak mengerti? Ibu, ini 5 juta rupiah. Terima dulu untuk saat ini. Saya akan mengaturnya segera untuk orang-orang dari Rumah Sakit Agung untuk memindahkan ibu. Keluar. Aku tidak ingin belas kasihanmu. Ibu, apapun yang terjadi, ibu membesarkan kami bertiga, dan kami berhutang segalanya pada ibu. Kapanpun ibu membutuhkan kami, bahkan jika ibu berada di ujung bumi, telepon saja kami dan kami akan datang. Ibu, istirahatlah sekarang. Aku biarkan ibu beristirahat. Ibu, saya percaya ibu tidak bersalah. Pasti ada kesalahan yang menyebabkan golongan darah Tuan Rizky tidak cocok dengan golongan darah ibu. Tentu saja tidak cocok. Karena dia bukan putri kandungku. Apa? Tuan Rizky benar-benar bukan anak ibu? Aku tidak percaya Tuan Rizky benar-benar tidak bisa cocok karena hubungan darah. Ibu, ada apa? Jangan bilang kau benar-benar. Apa yang kau pikirkan, anak bodoh? Ibu, berhenti bermain tebak-tebakan dengan kami berdua. Sebenarnya, Citra dan kalian berdua memiliki hubungan yang lebih dalam. Dia juga berasal dari panti asuhan anggrek. Saat dia masih bayi, dia ditinggalkan oleh orang tuanya di depan pintu panti asuhan. Tapi saat itu, panti asuhan kekurangan dana, jadi mereka tidak bisa mengadopsinya. Saat itu, direktur panti asuhan, yang juga bibiku, datang kepadaku dan menitipkan Citra kepadaku. Jadi begitulah. Ibu, lalu kenapa kau tidak jelaskan saja pada mereka untuk menyelamatkanmu dari penghinaan itu? Jika mereka percaya padaku, bahkan tanpa penjelasanku, mereka tidak akan berpikir bahwa akulah masalahnya. Jika mereka tidak percaya padaku, meskipun aku jelaskan, yang kudapat hanyalah fitnah yang lebih banyak dari mereka. Jadi, apakah kau benar-benar berencana untuk memutuskan hubungan dengan mereka? Apakah kau benar-benar tidak akan kembali ke keluarga Rizky? Tidak, aku tidak akan kembali. Aku sudah lama melihat bahwa keluarga Rizky bukan tempat di mana aku bisa hidup damai. Aku hanya butuh kalian berdua. Aku masih berharap kalian berdua akan merayakan banyak ulang tahun lagi bersamaku. Hebat, Ibu. Arif, akhirnya kita bisa bersama Ibu selamanya. Kita punya rumah sekarang. Ibu, istirahatlah yang baik di rumah sakit. Dokter bilang ibu kelelahan, dan jika terus bekerja keras, tubuh ibu akan dalam bahaya besar. Jangan khawatir soal cari uang, serahkan pada aku dan Maya, ibu hanya perlu menjadi seorang wanita yang menikmati hidup damai. Aku akan baik-baik saja. Ingat saja untuk minum obat, tapi selama aku bisa melihat kalian berdua hidup baik, aku bisa sembuh dari penyakit apapun tanpa obat. Arif, bisnis internet menghargai efisiensi di atas segalanya. Kemarin, kita bicara tentang bagaimana kita harus mendorongnya maju cepat. Oke, bagaimana kalau ini, ibu istirahat di rumah sakit, dan aku akan panggil anggota tim startupku. Kita akan diskusikan di sini di rumah sakit. Langkah selanjutnya kita. Ibu, tim studio kita semua sudah di sini. Ibu bisa ceritakan tentang pengiriman makanan proyek itu, dan bagaimana kita harus melanjutkannya. Sebenarnya, sangat sederhana. Mari kita simulasikan bagaimana bisnis ini bekerja, maka kalian akan mengerti. Sekarang,
Bayangkan semua ini, Maya adalah pemilik restoran. Arif adalah pelanggan. Kamu adalah kurir pengantar. Aku adalah operator platform. Sekarang, Arif ingin makan apel, apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Hubungi Maya dan suruh dia kirim seseorang untuk mengantarkannya. Tapi di mana platformnya berperan di sini? Bagaimana jika aku bilang bahwa platformku memiliki kontrak dengan semua toko dalam radius 10 km? Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau di platformku. Maksudmu kita memiliki semua restoran dalam jarak 6 mil yang melayani kita? Bukan hanya itu, ini juga bekerja sebaliknya. Restoran-restoran juga melayani semua orang dalam jangkauan pengiriman. Dengan begitu, restoran pada dasarnya memiliki toko online yang tidak terbatas oleh geografi atau jarak. Ya, dengan model bisnis ini, platform pengiriman bekerja seperti platform belanja online. Jika platform menandatangani biaya layanan 20% dengan para pedagang ini, Lalu jika semua restoran di sini memiliki pendapatan bulanan 100 juta rupiah di platform kita, maka platform menghasilkan 20 juta rupiah, kan? setelah membayar pekerja pengiriman, margin keuntungan platform seharusnya masih setidaknya 10%. Ini benar-benar bisnis, di mana banyak tangan meringankan pekerjaan, dan keuntungannya tidak terbatas. Dewi, sudahkah kamu memutuskan nama untuk platform ini? Bagaimana kalau kita sebut pengiriman bantuan? Pengiriman bantuan. Semua orang membantu saya, dan saya membantu semua orang. Ibu, kamu adalah yang paling cerdas dalam bisnis yang pernah saya temui. Saya percaya, pengiriman bantuan akan menjadi legenda. Kalau begitu, ayo bergerak. Membangun platform akan bergantung pada kalian programmer, kalian para pemuda. Tidak masalah. Semua orang membantu saya membantu semua orang. Ayo pengiriman bantuan. Ayo. Wanita itu pasti sedang menopause. Bagaimana dia bisa berpikir untuk kabur dari rumah? Siapa yang akan mengelola bisnis di luar negeri? Tuan, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Katakan saja. Kamu bukan orang luar? Karena Nyonya sudah begitu berselisih dengan keluarga, bahkan jika ketiga nona muda membawanya kembali, tidak akan sama seperti sebelumnya. Sebagai kepala keluarga, Anda perlu memikirkan aset keluarga. Aset keluarga? Maksudmu dia akan berpisah dari saya dan mengambil setengah dari aset keluarga Rizky? Saya hanya menyebutkan kemungkinan. Tapi mengingat situasi saat ini, Tuan, Anda harus waspada. Kamu benar. Saya harus pertimbangkan. Dewi, begitu kamu pergi tanpa apa-apa dan diusir dari rumah, maka semua yang kamu miliki adalah milikku. Dina, Lina. Apa yang terjadi di rumah sakit hari ini? Jangan ceritakan pada ayah, ya? Jangan khawatir, Citra. Aku tahu kamu peduli dengan harga diri. Tentang kamu yang bukan putri kandung ayah. Aku tidak akan bilang. Citra, aku juga tidak akan bilang ke ayah. Entah kamu putri kandungnya atau bukan, kita akan tetap saudari. Terima kasih. Tapi, kita harus membuat nenek sihir tua itu, dan dua manisnya, membayar perbuatan mereka. Rizky, selama ini, Dewi ada di luar negeri. Kita sudah bertemu diam-diam selama 5 atau 6 tahun, dan apapun yang bisa Dewi berikan, aku juga bisa, lagi pula dia lemah sekarang, jadi dia tidak bisa memberimu putra, untuk meneruskan garis keluarga. Tapi aku bisa. Apakah kamu benar-benar rela memberikan setengah hartamu pada seorang wanita? Dia bahkan belum memberimu putra. Tidak pernah. Tapi kerajaan Rizky, bagaimanapun, dia yang membangunnya selama bertahun-tahun ini, aku tidak bisa. Di mana ketiga nona muda dan Nyonya? Ayah, Sebaiknya kamu segera menceraikan nenek sihir tua itu. di rumah sakit, dia benar-benar memukul kami, dan mengusir kami, dan malah, dia memperlakukan dua bajingan manis itu, seperti mereka berharga. Manis atau tidak, dia selama ini selingkuh di belakangku. Dan dia jadi gila, dan ingin memutus hubungan ibu dan anak dengan kami bertiga. Dia benar-benar gila, menurutku dia melakukan ini, hanya supaya dia bisa main di luar. Ini keterlaluan. Aku masih memikirkan masa lalu kita, merasa berutang padanya. Tak kusangka dia sudah mengkhianatiku. Tuan, meskipun Nyonya mungkin berpikir 2 kali selama bertahun-tahun, dia tetap. Cukup. Jangan cari alasan untuk nona cantik itu. Nona cantik itu berani mengkhianatiku, akan kubuat dia membayar. Kalian berdua cari tahu siapa dua bajingan itu. Aku tidak akan membiarkan mereka bertiga lolos begitu saja.
Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera pergi. Kami akan memastikan semua orang tahu bahwa siapapun yang mengkhianati keluarga Rizky tidak akan berakhir baik. Ya, kita harus membuat ibu dan dua manis itu membayar. Ayah akan mengejar ibu? Tidak, sama sekali tidak. Kita tidak bisa biarkan jadi parah begini. Kami belum tahu hubungan ibu dan ayah dengan kedua anak itu. Apakah kita terlalu terburu-buru? Terburu-buru? Orang tua bangka itu sudah menginjak-injak muka saya. Jika saya terus diam saja, saya akan menjadi bahan tertawaan di kota samudra. Citra, ayah tahu kau punya hati yang baik, tapi kau harus menggunakannya dengan bijak. Mengerti? Ayah, aku mengerti. Tugasmu adalah menghubungi semua restoran dalam radius 20 km dan mengundang mereka untuk bergabung dengan pengiriman bantuan. Untuk setiap restoran yang kamu daftarkan, kamu mendapat bonus $300. Semakin banyak bekerja, semakin banyak penghasilanmu. Mengerti? Mengerti. 300 per pendaftaran. Uang ini terlalu mudah. Kita diam-diam saja dan dapatkan uangnya. Tidak ada waktu untuk sia-sia. Ayo mulai bekerja. Hei, Ibu. Tukang ojek gelombang pertama, sudah siap. Mahasiswa tingkat bawah dari kampusku bisa bekerja sebagai kurir saat liburan musim panas. Bagus. Sekarang kita hanya perlu bagian terakhir. Tapi, Ibu, dana kita sepertinya. Tidak apa-apa. Aku sudah punya teman yang mengurusnya. Lakukan saja. Teman lama, jangan sampai terlambat. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Sekitar 10 menit lagi, Tuan Joko. Dewi, kamu tidak hanya kabur dari rumah dan membuat keributan, tetapi juga diam-diam di belakangku dan bermain-main di luar sana, memiliki anak di luar nikah. Kamu telah membawa begitu banyak aib bagi keluarga Rizky. Ibu, ayah, dia hanya marah. Dia tidak bermaksud menyalahkanmu. Dia datang terutama untuk memintamu kembali. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar soal benar salah denganmu. Dan aku tidak akan kembali. Dewi, apa kau lupa saat kita masih hidup pas-pasan, sumpah yang kita ucapkan, sekarang kau sudah kaya, seorang wanita kaya, kau lupa semuanya itu? Di hadapan leluhur kita, aku, Rizky, bersumpah baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam sakit maupun sehat, aku tidak akan pernah meninggalkan Dewi. Di hadapan leluhur keluarga Rizky, aku, Dewi, juga bersumpah untuk mencintai Rizky selamanya, apapun yang terjadi, dan tidak akan pernah meninggalkannya. Beraninya kau menyebut sumpah itu? Aku menyuruh seseorang membuang mayatnya. Apa yang terjadi hari ini? Jangan ada yang membicarakannya. Citra, Lina, Dina, kalian tiga ingat ini, mulai sekarang, jika orang luar bertanya, kalian bilang bahwa ibumu meninggal karena sakit di luar negeri, dan tidak pernah pulang. Kaulah yang pertama melanggar sumpah, bukan Rizky. Arif, aku sudah berkeliling ke setiap kelas dan memasang selebaran untuk pekerjaan pengiriman. Banyak orang ingin mencobanya. Aku juga. Beberapa mahasiswa baru bersedia mengambil pekerjaan pengiriman itu. Bagus. Begitu pesanan mulai masuk, kita akan kebanjiran uang. Ayo, kembali dan temui ibu. Di mana mereka berdua? Kau sembunyikan mereka di mana? Aku peringatkan kau, jaga mulutmu. Mereka anak-anakku, tidak. Baik. Jadi di matamu, monster-monster kecil itu yang kau punya di luar adalah harta, tapi anak-anakmu sendiri di rumah hanya orang asing. Kau benar-benar berbakat menusuk keluargamu sendiri dari belakang. Aku benar-benar kagum. Ayah brilian sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa begitu buta, hingga menikahi orang sepertimu? Tangkap dia. Bawa wanita selingkuh ini pulang. Aku ingin menjalankan disiplin keluarga di depan leluhur dan kemudian mengusirmu untuk selamanya. Ayah, kalian berdua sudah menikah selama ini. Jadi apakah kau benar-benar harus begitu kejam? Jika kau masih melihatku sebagai ayahmu, jangan menghalangiku. Aku akan menjalankan disiplin keluarga pada ibumu. Lakukan. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala ibuku? Ayo, jangan sentuh ibuku. Ibu, kau baik-baik saja. Jadi kalian anak-anak Dewi. Ayah,
Mereka berdua adalah anak haram dari Nona Cantik Dewi yang dilahirkan diam-diam. Jadi, Dewi, kau lebih memilih punya anak dengan gigolo di luar sana daripada memberiku seorang anak. Apa salah keluarga Rizky padamu? Apa yang membuatmu begitu tidak tahu malu? Rizky, kau bahkan tidak tahu cerita lengkapnya, dan kau memfitnahku seperti ini. Aku tidak ingin bicara denganmu. Sekarang buktinya sudah kuat. Kedua anakmu ada di sini. Apalagi yang perlu ku ketahui? Tuan Rizky, pasti ada kesalahan. Aku dan Arif sebenarnya. Apa aku bilang kau boleh bicara, nak? Maya, kau baik-baik saja? Dewi, ku beri kau 5 detik untuk berpikir ulang. Jika kau tidak sadar diri sampai saat itu, jangan salahkan aku jika aku memutus semua dukungan finansialmu dan membiarkanmu kelaparan di jalan. Itu yang harus kau lakukan. Kau harus bersikap tegas pada Jalang agar dia patuh. 5, 4, 3. Ibu, aku baik-baik saja. Mungkin kau tidak perlu khawatir tentang kami. Kami bisa menjaga diri sendiri. Tuan Rizky, kau sudah keterlaluan? Ini istrimu. Tidak akan lama lagi. Waktunya habis. Tunggu. Apa? Kamu dengar kamu akan diusir? Dan sekarang kamu sadar kamu salah? Biar ku beritahu, kamu ingin kembali ke keluarga Rizky sekarang? Terlambat? Siapa bilang aku ingin kembali? Rizky, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bisa melepaskan harta keluarga Rizky dan pergi tanpa apa-apa. Tapi jangan berani menyentuh Arif dan Maya. Ibu, Citra, kamu tidak perlu jadi penengah. Tidak ada jalan mundur untuk ini. Bawakan perjanjian cerai. Aku akan menandatanganinya sekarang. Jangan bawa leluhur ke dalam ini. Bagus, langsung ke pokok masalah. Untuk kedua anak itu, melepaskan puluhan miliar rupiah harta keluarga. Semoga kamu tidak menyesal, Maria. Nyonya, oh tidak, pengkhianat, Nona Cantik Dewi, ini kontraknya. Tanda tangani saja. Kalian semua, keluar. Jangan ganggu hidupku lagi. Para pengawal, ajari Nona Cantik ini dan kedua anak itu sopan santun. Kamu ingkar janji? Ibuku sudah setuju pergi tanpa apa-apa, dan kamu masih mau membuat masalah untuk kami? Meskipun Dewi sudah pergi tanpa apa-apa, dia masih berhutang sesuatu padaku. Apa kamu ingat beberapa hari lalu, tamparan yang kamu berikan padaku? Maria, jangan. Itu urusan pribadi antara mereka. Kenapa kamu ikut campur? Aku membalasnya sekarang. Berhenti. Tuan Joko dari konsorsium kayu merah, apa yang dia lakukan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Jangan pikir jadi si pirang putih memberimu hak ikut campur urusan keluarga Rizky. Satpam, usir dia. Rizky, putrimu cukup berani ya. Semuanya, berhenti. Dina, ini Tuan Joko. Joko, sok tahu, kota Samudra milik keluarga Rizky. Tidak ada yang berani macam-macam di sini. Jika kamu tidak mau, aku yang akan. Apa kamu buta? Ini mitra luar negeri utama keluarga Rizky. Minta maaf pada Tuan Joko, sekarang. Mitra. Tuan Joko, untuk pertemuan pertama kita. Sepertinya kita berkenalan dengan cara yang sulit. Maaf. Tuan Joko, saya sedang mengurus masalah keluarga. Untuk urusan bisnis, bisa kita bicarakan nanti? Saya datang untuk bisnis, tapi kamu merusak kesepakatanku. Rusak? Kemitraan konsorsium kayu merah dan grup Rizky berjalan lancar. Nyonya Dewi. Dia adalah mitra penting yang seharusnya saya temui hari ini. Kamu menyentuhnya di depanku. Apakah kamu minta izinku? Bu, dia sebenarnya mitra dari konsorsium kayu merah. Bu, sebenarnya dia mitra dari konsorsium kayu merah. Investor yang ibu sebutkan ternyata adalah konsorsium kayu merah. Saya heran bagaimana Nona Cantik Dewi bisa setuju begitu cepat untuk pergi tanpa apa-apa. Ternyata dia mendapat pendukung baru. Lepaskan mitra saya. Joko, maaf kau harus melihat itu. Yang penting kau aman, teman lama. Joko, kau bercanda, kan? Istri saya memang selama ini menangani hubungan dengan konsorsium kayu merah, tapi dia tidak mewakili keluarga Rizky. Akulah kepala keluarga Rizky, kami sudah bercerai. Kau harus membahas hal ini denganku. Nyonya Dewi sudah bercerai? Ya, Nona cantik yang suka bergaul bebas itu tidak pantas mewakili keluarga Rizky.
Jika mereka tidak bercerai, apa kita menunggu dia punya anak lagi? Dia tidak pantas. Kalau begitu, orang kasar sepertimu apalagi tidak pantas. Ayah, dia benar-benar memukulku. Ya ampun, Lina, wajahmu bengkak. Kita keluarga terkaya di kota Samudra. Kapan kau pernah menderita penghinaan seperti ini? Ayah, kita punya banyak uang. Kenapa kita harus sopan pada mitra bisnis? Yang tidak berarti, kalau perlu, kita lempar uang, sampai si pirang itu bangkrut. Aku tidak tahan dengan hinaan ini. Benar, kalau sampai begitu, kita hancurkan dia dengan uang. Rizky, sepertinya kedua putrimu benar-benar ingin bertarung bisnis denganku. Tuan Joko, mereka masih muda dan naif. Kita sudah bersahabat lama lewat kerjasama. Tolong beri mereka kelonggaran. Bagaimana kalau kau lakukan ini untukku? Lagi pula, keharmonisan membawa rezeki. Bagaimana jika tidak? Tuan Joko, apa maksudmu? Hanya karena kedua putriku menyinggungmu, kau ingin putus hubungan denganku, rekan bisnis penting? Selama ini aku sudah sangat dekat dengan keluarga Rizky bukan karena dirimu, tapi karena Dewi. Sejak kau dan Dewi bercerai, aku tidak melihat alasan kenapa aku harus tetap berkongsi denganmu. Jadi ibu yang menangani bisnis luar negeri selama ini? Proposal ini dari 20 tahun yang lalu. Apakah ibu selama ini berjuang untuk grup selama bertahun-tahun? Itu tidak seperti yang ayah dan Maria katakan. Baik, jangan bekerja sama, sepertinya kita bahkan tidak butuh kau, ini hanya bisnis. Kami bertiga saudari bisa mengurusnya. Kami akan melakukannya jauh lebih baik. Kalian berdua, cukup. Ayah, selama ini, mungkin ibu sudah bekerja untuk bisnis keluarga. Kalau tidak, perjanjian cerai ini. Tuan, jangan kembali padanya, ya? Dan aku sudah hamil dengan putramu. aku punya putra. Maria benar-benar hamil, dia mengandung pewaris keluarga Rizky. Aku punya putra. Joko, aku tidak ada hubungan dengan keluarga Rizky lagi. Kerjasamamu dengan grup Rizky terserah kamu. Kamu bisa mengakhirinya kapan saja. Aku tidak akan campur tangan. Baiklah, aku akan meminta konsorsium kayu merah menarik dana sekarang. Kamu tidak bisa menarik dana sekarang. Ayah, biarkan dia menarik jika dia mau. Lagi pula tidak akan banyak merugikan kita. Diam. Kerjasama antara grup Rizky dan konsorsium kayu merah adalah proyek miliaran rupiah. Jika mereka tiba-tiba menarik dana, harga saham akan turun setengahnya. Turun setengah? Seserius itu? Joko, aku tidak setuju dengan pemutusan kontrak dan penarikan dana. Ini akan membuat grup Rizky menderita kerugian besar. Rizky, kamu tidak berhak menyuruhku. Sekretaris, panggil para pemegang saham segera, dan laksanakan penarikan dana dari grup Rizky. Tidak, Joko, asalkan kamu tidak menarik dana, aku akan minta maaf padamu sekarang juga, oke? Dua putriku baru saja bicara kasar padamu, tentu mereka akan meminta maaf dengan tulus. Nyonya Dewi, bagaimana pendapatmu? Aku serahkan keputusan padamu. Dewi, demi pernikahan kita, tolong beri aku sedikit muka, oke? Jika sikapku terhadapmu terlalu keras sebelumnya, aku minta maaf. Dan aku bahkan meminta ketiga putri kita untuk membawamu kembali. Kamu yang tidak mau kembali, apalagi yang kamu mau? Ibu, jangan biarkan konsorsium menarik dana, kumohon. Rizky, aku bisa membujuk Joko untuk tetap, tapi hari ini kamu harus, di depanku, mengusir Maria dari keluarga Rizky. Kamu bersedia? Kau mengusirku dari keluarga Rizky? Rizky, kau tidak bisa berbuat ini padaku. Maria sekarang hamil dengan anakku, warisan keluarga Rizky tidak boleh terputus. Tidak mungkin, pilih yang lain. Berapapun uang yang kau mau, bisa aku transfer sekarang juga. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya ingin nona cantik itu terbakar di neraka. Tuan, kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Dewi, kau benar-benar tidak masuk akal. Aku berencana membawa ketiga anak dan meminta maaf dengan tulus kepadamu, dan menyambutmu kembali ke keluarga Rizky. Dan kau masih begitu kejam. Haruskah kau membuat orang mati? Joko, bisnis ya bisnis. Tarik investasinya. Wah, nona cantik, kau sangat tidak berperasaan. Ibu, harimau pun tak makan anaknya. Kau pergi begitu saja tanpa apa-apa. Bukannya kau sudah mati? Di saat seperti ini, kau tidak hanya menolak membantu keluarga Rizky, bahkan menggigit tangan yang memberimu makan, kau membuat keluarga Rizky kehilangan banyak uang. Apa kau manusia, nenek sihir tua?
Kami bertiga di rumah sakit, memohonmu dengan segala cara, tapi kau menolak kembali. Dan sekarang kau menguras keluarga Rizky hingga kering. Ingat kata-kataku, aku tidak akan pernah merawatmu saat kau tua. Aku tidak perlu kalian merawatku. Joko, jangan tahan-tahan. Tarik kabelnya. Benar-benar dicabut? Uangku. Oh tidak. Nyonya Dewi, tentang kemitraan, mari kita bicara di tempat lain. Silakan. Maya, Arif, ayo pergi. Aku tidak ingat tiga manis ini di rumah sakit mengundangku kembali. Mereka berteriak padaku untuk kembali. Berteriak padamu untuk kembali? Joko, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini putra angkatku, Arif, dan putri angkatku, Maya. Tuan Joko, aku sudah banyak mendengar tentangmu, kamu idolaku. Kamu mengagumiku, kamu seharusnya mengagumi ibumu saja. Dialah anak ajaib bisnis yang sesungguhnya. Bahkan Tuan Joko berbicara begitu tinggi tentang ibu. Tentu saja. Lagi pula, krisis yang dihadapi konsorsium kayu merah, Nyonya Dewi menyelesaikan semuanya dengan strateginya. Joko, ini rencana lanjutan untuk pengiriman bantuan. Lihatlah. Sempurna. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada yang begitu sempurna? Proposal proyek. Dewi, kamu harus melibatkanku dalam ini. Lihat, ini berhasil. Sepertinya Tuan Joko seharusnya bisa berinvestasi beberapa juta rupiah. Dewi, proyek ini, berapa banyak kamu ingin aku investasikan? 1 miliar rupiah. Aku akan memberikan konsorsium kayu merah 30% saham. 1 miliar rupiah? Itu uang yang sangat banyak. Itu bukan kesepakatan yang bagus. Kurasa mendapatkan uang sebanyak itu, tidak semudah yang kukira. Kalau begitu, sebutkan harganya. Aku akan berinvestasi 2,5 miliar rupiah. Aku ingin 51%. Saham pengendali mutlak. Arif, 2,5 miliar rupiah. Aku belum pernah dalam hidupku melihat uang sebanyak ini. Saham pengendali tidak mungkin. Tepat 1 miliar rupiah. Jarang ada proyek sebagus ini, dan denganmu sebagai pemimpin, pasti sulit untuk rugi. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darimu. Jika dulu aku membiarkanmu mengambil keuntungan bertahun-tahun lalu, kamu pasti sudah menguasai grup Rizky. Baiklah, setuju. Dana akan ditransfer penuh dalam 3 hari. Maya, Arif, Sekarang kalian berdua bisa berusaha maksimal. Dewi, karena kamu sudah bukan bagian dari keluarga Rizky, maka aku bisa maju dan memetik keuntungan dari keluarga Rizky. lakukan sesukamu. Aku lapar. Ayo mulai makan. Katakan pada mereka. Dewi bilang bahwa kamu telah menghinanya secara verbal. Benarkah itu? Ya, itu terjadi. Saat itu, Dina dan Lina dan aku, hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebagai kakak perempuan, kenapa kamu tidak menghentikan adik-adikmu? Mereka belum dewasa. Apa kamu juga belum dewasa? Apa kalian berdua sadar bahwa hanya beberapa kata dari kalian merugikan keluarga Rizky hampir 10 miliar rupiah, dan harga saham masih turun? Kalian bertiga pergi ke gudang dan diam di sana, sampai aku tenang. Maria, jika kamu berani memberi mereka makanan atau membiarkan mereka keluar, aku akan menghukummu juga. Baik, Pak. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Maria, biarkan kami keluar dengan tenang. Apa kau benar-benar bisa melihat kami bertiga dihukum? Sekarang aku mengandung anak Rizky. Kalian bertiga tidak berguna sekarang. Apa yang Tuan katakan adalah hukum di sini. Kau tetap terkurung di sini. Apakah aku menyembunyikan sesuatu di gudang? Sudahlah, itu tidak penting. Selama bayinya aman. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan posisiku di keluarga Rizky. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa jadi begini? Besok aku mau mengajak mobil sportku jalan-jalan. Sekarang semuanya hancur, dan Maria tiba-tiba berubah. Ada apa? Dulu dia sangat memanjakanku. Lina dan Dina, kalian berdua, lihat ini. Apa yang perlu dilihat? Bukankah ini baju yang dibeli Maria untuk kita dengan gajinya sendiri? Ya,
Dulu dia sangat baik, dibandingkan dengan nenek sihir tua yang bahkan tidak mau membelikan kita kaos kaki. Dia jauh lebih baik. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Barang-barang ini semua dibelikan ibu untuk kita. Lihat. Kenapa listrik mati sekarang? Citra, pasti kamu salah baca. Nenek sihir tua itu tidak akan pernah membelikan kita apapun. Dia lebih suka membuat kita kelaparan. Sudahlah, kita tunggu saja sampai terisi penuh. Lalu tunjukkan pada mereka berdua. Semuanya, aku panggil kalian hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Arif, lihat betapa cerahnya ibu. Mungkin setelah mendapatkan investasi dari konsorsium kayu merah, ada kabar baik lagi. Kalian akan segera tahu. Aku ingin mengumumkan bahwa meskipun pengiriman bantuan baru saja diluncurkan, pendaftaran pengguna sudah melebihi 5 juta. 5 juta orang menggunakan platform kita untuk memesan makanan. Lupakan pengguna, aku bahkan memesan 3 kali makanku di pengiriman bantuan sekarang. Platform kita sangat adiktif. Lagi pula, siapa yang bisa menolak hak istimewa menjadi raja, cukup dengan sentuhan jari, hidangan mewah bisa diantar. Nyonya Dewi, dengan laju ini, melebihi 10 juta seharusnya bukan masalah. Selanjutnya, haruskah kita berekspansi keluar kota samudra dan menguasai seluruh provinsi selatan? Menguasai seluruh provinsi selatan, itu rencana yang menargetkan ratusan juta pengguna. Hanya provinsi selatan saja tidak cukup. Selanjutnya, aku ingin go nasional. Aku ingin pengiriman bantuan menjadi aplikasi nasional dalam setahun. Semua orang di negeri ini akan memesan makanan di platform kita. Ini aplikasi nasional, dan aku putus hubungan dengan keluarga Rizky. Berinvestasi padamu adalah pilihan yang tepat. Joko, pergi ke konsorsium dan cari dana tambahan. Dalam 3 hari, aku akan meluncurkan putaran pendanaan berikutnya. Kamu berinvestasi lebih? Aku bisa dapatkan lebih banyak uang. Tapi sahamnya... Jangan serakah. Joko, proyek ini sudah cukup untuk membuat konsorsium kayu merah tercatat dalam sejarah keuangan global. Siap, kerjakan. Taruhan pasti menang ini. Aku gila kalau tidak ikut. Tuan, ketiga nona muda sudah tiba. Baru-baru ini, proyek kuda hitam super di kota samudra, pengiriman bantuan, akan meluncurkan putaran pendanaan baru. Banyak investor berebut untuk masuk. Pemimpin proyek, Nyonya Dewi, berkata mereka akan bermitra dengan modal kelas atas untuk menjaga platform berjalan lancar. Hanya dalam 2 minggu, kamu benar-benar berhasil dengan kuda hitam. Dewi, keberuntungan macam apa itu? Ayah, aku minta maaf. Tolong jangan hukum aku lagi. Tapi ayah, apa yang kami katakan di rumah sakit itu salah. Tapi itu bukan sepenuhnya salah kami. Karena Maria dulu sering bilang. Aku selalu bilang bakti anak itu yang utama. Dina, kamu mungkin tidak pernah menganggap perkataanku ke hati, kan? Maria, kamu... Cukup. Apa yang diperdebatkan? Kalian bertiga, bersiaplah. Besok ada konferensi pendanaan di kota Samudra. Kalian ikut denganku? Ini tentang ibu. Ibumu baru saja meluncurkan proyek kuda hitam. Untuk memulihkan harga saham grup Rizky, kalian harus ikut denganku dan meyakinkannya untuk menikah lagi denganku dan bawa proyek itu ke bawah grup Rizky. Jika kalian gagal kali ini, aku tidak akan mudah pada kalian. Baik, Tuan. Pergi berdandanlah. Jika Rizky kembali, apa yang akan aku lakukan? Kamu tidak benar-benar berencana mengusirku dari keluarga Rizky, kan? Jangan khawatir. Aku punya rencana lain untukmu. Kau telah memberi keluarga Rizky seorang pewaris. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nyonya Dewi, kau benar-benar punya pengaruh, ya? Aku baru saja mendapat kabar bahwa kau bercerai dengan pria terkaya, lalu kau menjadi pendiri dari proyek kuda hitam. Apa namanya? Emas bersinar dimanapun ia berada. Aku suka itu. Emas selalu bersinar. Dewi, kau benar-benar beruntung, bangkit kembali begitu cepat. Aku akui, menciptakan proyek yang sedang tren dalam waktu sesingkat itu. Sungguh mengesankan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak ingat daftar tamu mencakup grup Rizky. Ibu. Ayah di sini untuk memintamu menikah lagi. Dia kesal waktu itu saat dia mengajukan perceraian. Jangan diambil hati. Dewi, lihatlah ketiga putrimu, yang semuanya sudah meminta maaf dengan tulus. Aku juga datang dengan itikat baik. Apa kau belum juga melupakannya? Nyonya, kenapa kau melihatku? Apa ada yang salah dengan pakaianku? Kau akan terlihat tidak pantas dengan apapun. Lain kali, bersihkan diri dulu sebelum masuk. Dewi,
Berhenti bersikap sulit. Kita memiliki ikatan. Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun, tidak perlu berpisah karena gengsi. Tanda tangani. Dan kau akan tetap menjadi istri pria terkaya di kota ini. Ibu, kembalilah. Mulai sekarang, Lina, Dina, dan aku akan merawatmu dengan baik. Dewi. Mari lupakan masa lalu. Bahkan kedua anak harammu, asalkan kamu mau, akan kuberi mereka nama keluarga Rizky. Apa kamu sungguh sebaik itu? Sebelumnya, di rumah sakit, kamu sangat bermusuhan. Sekarang tiba-tiba minta maaf. Itu sungguh mencurigakan. Betapapun bermusuhannya kita tetaplah. Anak kandung ibu dan ayah. Apapun konflik yang ada, pada akhirnya, kami masih lebih baik dari kalian berdua bajingan. Ya, tepat. Kalian berdua, jangan hanya berdiri di sana. Bujuk ibu juga. Setelah ibu dan ayah menikah lagi, biarkan proyek ibu menghidupkan kembali grup Rizky. Itu akan menjadi cara bagi kalian berdua bajingan untuk menebus kesalahan kalian. Aku akan memberimu hak untuk menjadi bagian dari keluarga Rizky. Rizky, setelah semua ini, ternyata kamu tidak bisa menerima kerugian. Kamu ingin menggunakan pernikahan kembali untuk mencuri proyek inkubasiku untuk menutupi defisit grup. Dan menaikkan harga saham. Itu hanya bonus. Kita semua keluarga. Itu wajar saja, bukan? Dan keluarga yang harmonis membawa kemakmuran, bukankah itu baik? Kukira kamu datang ke sini untuk meminta maaf dengan tulus. Tapi motif tersembunyimu sangat jelas. Ibu, jangan terlalu dramatis. Kembali ke grup Rizky, hanya akan menguntungkanmu. Ayah bahkan tidak menyalahkanmu karena main di luar. Kenapa kamu masih marah? Lina benar. Menikah lagi tidak ada ruginya bagimu. Tanda tangani saja. Kembali ke keluarga Rizky memang hanya membawa keuntungan bagi pengembangan proyek selanjutnya, tapi aku tidak menerimanya. Dewi, jangan terlalu serius dengan proyekmu. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kamu kembali atau tidak? Tidak. Baik. Tidak kembali, ya? Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada proyekmu. Rizky, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin mengumpulkan dana dan memperluas proyek? Bukankah kamu ingin berkembang pesat? Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dalam pendanaan. Mari lihat apakah kamu bangkrut. Ayah, melakukan ini akan sangat menyakiti kita juga, bukan? Aku tidak peduli. Setelah proyek bangkrut, aku akan memaksa pembelian. Lagi pula, Kota Samudra adalah wilayahku. Ibu, jangan salahkan ayah karena kejam. Kamu sendiri tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kepada semua investor di sini untuk pengiriman bantuan, saya, Rizky Fans, ingin mengumumkan sesuatu. Dengarkan. Hari ini, siapapun yang berani berinvestasi di pengiriman bantuan adalah menentang saya, Rizky Fans. XN. Grup Rizky akan memasukkan daftar hitam semua modal dan perusahaan afiliasi. Tidak ada ampun. Apa artinya ini? Pria terkaya sedang menghancurkan pengiriman bantuan. Kalian semua investor di Kota Samudra, dengarkan. Ayahku sudah bicara. Siapapun yang berani berinvestasi, bisa mengharapkan bangkrut. Proyek kuda hitam yang hebat, namun dihancurkan oleh pria terkaya. Rizky, kamu mengandalkan status sebagai pria terkaya dan menggunakan trik kotor. Tidak punya malu? Sepertinya Jalang itu sudah hamil oleh Rizky. Aku bertanya-tanya, kenapa orang sekejam Rizky akan melakukan semua ini untuk seorang pengasuh saja, bahkan rela kehilangan 10 miliar rupiah. Jadi itu alasannya. Maya, jangan buang napasmu padanya. Jika dia punya malu, dia tidak akan menghamili pengasuh yang tinggal di rumah. Benar, Rizky? Ayah, apa yang dia katakan itu benar? Sebagai keluarga terkaya di Kota Samudra, dengan aset puluhan miliar rupiah, masa keluarga Rizky tidak bisa mencari pewaris untuk mewariskannya? Dewi, karena kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, wajar saja aku punya dengan orang lain. Lagi pula, kita sudah bercerai.
Kamu keterlaluan. Jangan fitnah aku. Kamu juga punya anak bajingan di luar sana. Rizky, aku bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Tanya dirimu sendiri, tanpa semua pengorbananku selama ini, mungkinkah grup Rizky bisa maju dan menjadi seperti sekarang ini? Apakah kamu akan menjadi pria terkaya di kota Samudra? Jadi apa hasilnya? Istri yang memberikan segalanya dikalahkan oleh selingkuhan yang baru saja memberimu anak laki-laki. Sayang? Sayang, aku salah. Aku kacau. Aku tidak mendengarkanmu dan bertaruh pada proyek tambang batubara. Dan sekarang aku kehilangan segalanya. Sekarang bank datang menagih. Tolong, lakukan sesuatu. Sayang, mulai sekarang, kamu urus anak-anak, atau sewa pengasuh untuk membantu. Aku yang urus bisnis. Baik. Aku mengandalkanmu, sayang. Rizky, kapan kamu akan membayar kembali 5 juta rupiah yang kamu pinjam dari bank? Bukan urusanku. Jika ada masalah, bicara dengan istriku. Mulai hari ini, kamu lapor kepadaku. Apapun, bicara denganku, jangan libatkan suamiku. Apa maksudmu dengan itu? Jadi pria terkaya itu tidak berguna? Keluarga Rizky berutang semua itu pada istrinya. Mungkin. Grup Rizky dulu hampir tidak bertahan. Aku dengar 20 tahun lalu, setelah Nyonya Dewi mengambil alih grup, Tiba-tiba bisnisnya melesat. jangan percaya rumor itu. Kesuksesan keluarga Rizky hari ini semua karena saya, kepala keluarga ini, saya berjuang mati-matian untuk itu. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya? Bagus. Rizky, saya memberikan segalanya untuk keluarga Rizky, mengorbankan darah dan keringat saya selama 20 tahun. Dan sekarang kamu mengambil semua pujian? Sekarang kita sudah bercerai dan kamu gagal lagi? Kamu ingin saya membantu kamu tanpa syarat. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya lintah. Kamu bohong. Jika grup Rizky berutang kesuksesannya kepadamu, kenapa tidak disebut grup Dewi? Berhenti memutarbalikkan fakta dan mencemarkan nama baikku. Dengar, kalian semua investor lokal. Aku beritahu sekarang. Siapapun yang berinvestasi di pengiriman bantuan, akan kubuat mereka bangkrut besok. Kamu mau berinvestasi? Berani? Hei, pria terkaya di kota Samudra tidak ingkar janji. Mengenai investasi ini, aku pikir aku akan melewatkannya. Ya, tepat sekali. Kamu tidak bilang begitu sebelumnya, kan? Bukankah kalian semua antusias tentang proyek ini? Optimis? Tentu. Tapi berinvestasi di sini seperti menandatangani surat kematian sendiri. Mencari uang itu penting, tapi tetap hidup lebih penting. Proyek yang sedang tren itu kuat, Tapi mereka tidak memiliki fondasi yang kokoh. Tanpa uang panas mengalir, mereka tidak ada apa-apanya. Dewi, karena kamu ingin bermain keras denganku hari ini, akan kubuat proyekmu gagal dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Lihat siapa yang berakhir mati. Siapa yang kamu bilang akan bangkrut? Joko, terakhir kali kamu melanggar kontrak dengan grup Rizky, dan menyebabkan saya rugi hampir 10 miliar rupiah. Jadi, apa yang kamu mau sekarang? Tentu saja untuk berinvestasi. Investasi, serius, dari yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu benar-benar datang hari ini untuk menghidupkan kembali pengiriman bantuan? Mari kita resmi. Konsorsium Kayu Merah telah mengumpulkan 10 miliar rupiah dan siap untuk terjun ke pengiriman bantuan. Investasi 10 miliar rupiah? Belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupku. Maka pengiriman bantuan akan meledak. Rizky, jangan kira hanya karena kamu pria terkaya di kota Samudra, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Biarkan aku memberitahumu. Sejak aku membangun grup Rizky, aku pasti bisa melampauinya juga. Dewi, Joko, apakah kalian berdua benar-benar akan melawanku sampai habis hari ini? Melawanmu? Jangan sombong. Rizky, jangan ambil risiko terlalu besar. Kamu harus memikirkan anak-anak kita. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan menjadi selirmu. Hentikan ide-ide burukmu. Jika aku tidak menghadapi Jalang Dewi itu hari ini, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di kota Samudra lagi? Sekretaris Budi. Hubungi mereka. Setiap bank di kota Samudra. Bekukan semua akun Dewi, pastikan tidak ada 1 sen pun yang masuk atau keluar. Kita lihat bagaimana kau keluar dari masalah ini. Itu keji. Kau menggunakan kekuasaanmu sebagai pria terkaya untuk membekukan akun, pukulan rendah sekali. Tidak masalah jika itu rendah. Yang penting itu berhasil. Ibu, aku sarankan kau berhenti bertengkar. Itu tidak baik untuk siapapun. Sepertinya kau masih belum cukup mengenalku.
Kau benar-benar berpikir trik kekanak-kanakan ini akan berhasil padaku. Dewi, kau hanya bicara. Tanpa uang, bagaimana kau menjalankan proyekmu? Sekretaris Budi, hentikan, batalkan pembekuan. Citra, apa yang kau lakukan? Aku membesarkanmu untuk mengkhianatiku, untuk melawanku? Ayah, tidak perlu mendorong ibu ke ujung tanduk. Kita keluarga, bukankah yang salah harus minta maaf? Kau mengecewakanku. Kau tahu siapa yang kau ajak bicara. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan Dewi mengadopsimu, orang luar, ke dalam keluarga Rizky. Ayah, apa maksudmu? Bukankah Citra putri biologismu dengan ibu? Dewi, kau memang banyak akal, ya? Kau menanam mata-mata yang selama ini menyamar di sisiku. Ayah, aku tidak. Berdirilah di belakangku, aku yang urus. Pantas saja setelah ibu pergi, Citra selalu memuji dia. Ternyata mereka bersekongkol selama ini. Jadi, ibu, apa aku benar-benar anak angkat? Benar, saat kau masih bayi, orang tua kandungmu meninggalkanmu di depan pintu panti asuhan anggrek. Sampai sekarang, mereka tak pernah muncul untuk mengambilmu. Jadi aku hanya anak yang tidak diinginkan siapapun. Ibu, ada yang tidak beres. Semua rekening kita dibekukan. Dewi, sekarang akhirnya kau rasakan keputusasaan terjepit, bukan? Takut sekarang. Rizky, jika membekukan rekening adalah kartu trufmu, maka kau mengecewakanku. Masih melawan? Sekitar 30 detik lagi sebelum semua rekeningmu benar-benar dibekukan, saat itu terjadi, meski kau berlutut dan memohon, aku tidak akan melunak. 10, 9, 3, 2, 1. Ketua, ada yang tidak beres. Grup Rizky telah diakuisisi secara paksa. Apa katamu? Kau bilang grup Rizky diakuisisi secara paksa? Kau sudah tahu siapa yang melakukannya? Siapa yang berani? Itu konsorsium kayu merah. Konsorsium kayu merah? Mustahil. Bahkan jika harga saham grup Rizky turun setengah, memaksa pengambil alihan akan membutuhkan 20 miliar rupiah untuk mewujudkannya. Hari ini dia mengumpulkan 10 miliar rupiah untuk berinvestasi di Dewi. Bagaimana dia bisa mendapatkan 20 miliar rupiah lagi untuk pengambil alihan itu? Kalau begitu, aku akan membeli grup Rizky untuk dijadikan sebagai entitas operasi baru untuk pengiriman bantuan. Ini persis investasi 10 miliar rupiah yang aku siapkan hari ini. Kau melakukan taktik pengalihan. Jika grup ini diakuisisi, maka grup Rizky akan berganti nama, kan? Ayah, bisnis keluarga kita benar-benar berpindah tangan. Mustahil, kau pasti menggertak. Kau dan Jalang Dewi itu bersekongkol, kan? Ketua, setelah pengambil alihan paksa oleh konsorsium kayu merah, mereka memperoleh saham pengendali mutlak 51%. Sahammu menjadi yang terbesar kedua. Puluhan tahun kerja keras. Lenyap dalam satu malam. Rizky, apa yang baru kamu katakan, itu aku kembalikan padamu, terpojok, bagaimana rasanya? Sekarang akulah yang memiliki grup Rizky. Siapa kamu? Berani menunjukku? Bagaimana mungkin aku tersandung di tempat seperti ini? Selama 10 tahun terakhir, aku selalu mulus. Jangan pernah berpikir siapa yang melindungimu dari hujan. Siapa yang membuat semuanya mulus? Dulu kamu selalu punya cara untuk menyelesaikan krisis, bukan? Kenapa sekarang tidak bisa? Aku. Ketua, rancangan-rancangan itu, bukankah selalu dibuat oleh Nyonya Dewi? Setiap kali aku antar ke keluarga Rizky, itu diserahkan oleh Maria. Kamu tidak tahu? Apa? Nyonya Dewi, istirahatlah sebentar. Tidak, malam ini aku harus menyelesaikan rencana ini. Berikan ke Rizky untuk dieksekusi. Kalau tidak, grup akan bermasalah. Jadi dari awal, kamulah yang menarik tali di balik layar. Selama ini, sebenarnya ibu yang bekerja di belakang layar, diam-diam, menjaga grup Rizky tetap berjalan. Maria, bukankah kau bilang ibuku, bergaul dengan gigolo, bersenang-senang? Aku tidak tahu. Rizky, demi aku yang telah melahirkan putramu, kau harus percaya padaku, aku tidak pernah berbohong padamu. Kau bilang tidak berbohong? Itu karena kau terus memutarbalikkan fakta, menyesatkanku tentang rapat pendanaan ini, bukan? Kamu, seorang yang suka menggurui yang kukenal sejak kecil, menyesatkanku dan memanfaatkan perasaanku, itulah yang membuatku sampai pada posisiku sekarang. Siapa sangka pria terkaya di kota ini sebenarnya tidak berguna. Aku salah menilainya. Hidup dari kerja keras istrinya,
Dia mendapatkan semua yang dimiliki, tapi tidak tahu berterima kasih, dan dia bahkan berselingkuh. Dia yang paling manis di antara yang manis. Dalam rapat pendanaan ini, saya nyatakan bahwa, mulai hari ini, konsorsium kayu merah melakukan transfer. Sahamnya di grup Rizky akan sepenuhnya dialihkan ke Nyonya Dewi. Ini berfungsi sebagai investasi di pengiriman bantuan. Mulai hari ini, Nyonya Dewi menjadi direktur utama grup Rizky. Rizky, sebagai pemegang saham mayoritas, saya umumkan. Mulai hari ini, ekuitas Anda dibekukan tanpa batas waktu, dan Anda dikeluarkan dari Dewan Direksi. Kau dan dua manis kecilmu, pikirkan baik-baik kesalahan kalian. Satpam, bawa mereka pergi. Apa? Pria terkaya di kota? Dia hanya orang yang sukses dengan memanfaatkan orang lain, pria yang tidak punya prinsip. Jika aku jadi dia, aku akan meminta maaf di depan umum di hadapan keluarga, dan mengakui kesalahanku. Tapi dia bahkan berani berdiri di sini. Ayah, Anda dan Maria, bukankah Anda bilang ibu tidak berharga, parasit bagi keluarga? Tidak, aku juga tertipu. Maria, dasar jalang, kamu menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Maria? Rizky, dulu aku bersamamu. Jujur saja, itu karena kamu punya uang. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Jadi menurutku garis keturunan keluarga Rizky tidak perlu dilanjutkan. Aku tidak akan mempertahankan bayi ini. Tidak, itu putraku. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan beban ini menyeretku ke bawah. Istri dan anak-anakku pergi, keluargaku hancur. Pada akhirnya, bahkan warisan keluarga Rizky hilang. Aku. Ayah. Ibu memanggil. Apakah ibu menyuruh kita kembali? Dalam 3 hari, keluarkan barang-barang kalian dari rumah. Barang-barang kalian membuatku jijik. Apa kata ibu dan ayah? Dia ingin kita pindah. Keluar dari rumahnya. Aku ingat sekitar 20 tahun yang lalu, sepertinya aku melahirkan seorang putri untuk seorang pria miskin. Aku meninggalkannya di pintu panti asuhan. Dia seharusnya sudah besar sekarang. Halo, Direktur, aku ingin menanyakan sesuatu. Silakan. Sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang bayi perempuan, sebesar ini, dia ditinggalkan di pintu masuk panti asuhan ini, apakah Anda ingat? Sepertinya aku ingat anak seperti itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia kaya? Apa pekerjaannya? Namanya Citra, sepertinya. Dia putri sulung, keluarga Rizky, yang terkaya di kota ini. Dia cukup kaya. Itu dia, dari semua orang. Putri kandungku. Dia selama ini ada di depan mataku. Citra, selama rapat penggalangan dana, kamu sudah mengetahui masa lalumu. Sekarang, apa pilihanmu? Ibu, maafkan aku. Kalian bertiga ingat, mulai sekarang, setiap kali orang luar bertanya, kalian katakan saja bahwa ibu kalian meninggal karena sakit di luar negeri dan tidak pernah kembali. Pada akhirnya, semua itu salah Maria. Kalian hanya korban sampingan. Ibu, Citra, dari awal hingga akhir, tidak pernah memperlakukanmu seperti yang dilakukan kedua adik perempuannya. Saya pikir dia juga ditinggalkan. Cukup menyedihkan. Bagaimana kalau Memanggilku ibu? Ibu. Mulai sekarang, kita akan memulai lagi sebagai ibu dan anak. Biarkan masa lalu berlalu. Sayang, aku pulang. Lalu segera kemasi barang-barangmu dan bawa semuanya. Kamu juga. Citra, aku tidak ingin menjadi tunawisma. Tolong mohon pada ibu untuk kami. Lina, apa kau belum mengerti? Ibu tidak ingin kita hanya menyerah.
Dia ingin permintaan maaf. Kita semua berutang permintaan maaf padanya. Lina dan Dina, lihat sendiri. Selama bertahun-tahun ini, menurutmu siapa yang diam-diam melindungi kita? Citra, aku tidak ingin tidur di jalanan. Tolong bicarakan dengan ibu untukku. Lina, apa kau belum mengerti? Apa yang ibu inginkan bukanlah kita menyerah. Dia ingin permintaan maaf. Kita semua berutang maaf padanya. Lina dan Dina, lihat sendiri. Selama bertahun-tahun, siapa yang diam-diam menjaga kita? Maria, udaranya mulai dingin. Aku membeli baju baru untuk anak-anak. Pastikan mereka memakainya. Jangan sampai mereka sakit. Maria, ada makanan ringan populer dari luar negeri. Aku membeli beberapa. Aku mengirimnya kembali ke anak-anak. Bilang jangan makan terlalu banyak sekaligus. Maria, akhir-akhir ini, aku dengar Lina dan Dina terkena flu. Di rumah sakit mana mereka? Aku akan menemani mereka setelah shift. Tidak mungkin. Ibu benar-benar begitu peduli pada kita? Siapa yang membelikan kita baju saat dingin? Siapa yang membelikan kita camilan saat kita menginginkannya? Itu ibu, bukan Maria. Dan kita sudah dingin padanya selama lebih dari 1 dekade. Kita gagal membalas jasanya membesarkan kita. Citra. Jadi selama ini, kita begitu jahat pada ibu. Apakah kita salah? Maaf, ibu, dan aku tahu aku salah. Baru sekarang kamu sadar salah? Kenapa tidak sadar dari dulu? Maaf, sayang, aku benar-benar salah, sepenuhnya salah. Kalau kamu tahu ini akan terjadi, kenapa kamu melakukannya dari awal? Sekarang kamu tidak punya apa-apa, akhirnya kamu mengakui kesalahanmu, tapi bukankah itu sudah terlalu terlambat? Aku tahu, dan aku sangat sadar bahwa aku tidak pantas mendapatkan maafmu lagi. Aku akan keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku akan pergi dari hadapanmu. Ibu, aku tahu, permintaan maaf sederhana dari Dina dan aku sekarang tidak cukup untuk menebus luka yang kami timbulkan pada ibu. Jadi Dina, ayo pergi. Putriku tersayang, akhirnya aku menemukanmu. Siapa yang kau panggil putri? Sayang, dulu aku sangat miskin sampai aku tidak punya pilihan selain menitipkanmu di panti asuhan anggrek. Dan aku mencarimu selama bertahun-tahun. Tidak pernah menyangka kau ada di sini di sampingku. Aku sangat minta maaf karena tidak mengenalimu, dan aku benar-benar minta maaf, tapi sekarang kita sudah bersatu kembali, mari kita hidup bersama dengan baik, oke? Apakah Citra benar-benar Putri Maria? Jadi aku benar-benar putrimu? Ya, kamu adalah putri kandungku yang kukandung selama 10 bulan, tidak diragukan lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa pergi sekarang juga dan melakukan tes DNA paternitas. Citra, ibu kandungmu telah datang untuk menjemputmu. Maukah kamu pergi dengannya? Maukah kamu mengakuinya? Citra, mulai sekarang, aku akan tetap merawatmu seperti biasa dan mencintaimu, oke? Tidak ada yang berubah. Ibu hanya ingin melihatmu menikah dan punya anak, dan membangun keluarga selangkah demi selangkah. Selama kamu bahagia, aku akan bahagia. Alasan aku terus menyakiti perasaan ibu adalah karena ini, ibu kandungku terus ikut campur dan memanfaatkanku sebagai alat. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memperlakukanku sebagai putrinya. Maria, meskipun kau dan aku mungkin memiliki hubungan darah, selama bertahun-tahun, setiap kejahatan yang kau lakukan telah menunjukkan sifat aslimu. Mengakuimu sebagai ibuku seperti memanggil penjahat ibu. Tapi aku adalah ibu kandungmu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal yang begitu kejam? Keluar. Aku menolak mengakui seorang ibu yang hatinya berbisa. Di hatiku, Dewi adalah satu-satunya ibuku. Nyonya, maksud saya, Nyonya Dewi, saya salah, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya seharusnya tidak menggunakan trik kotor untuk menjebak Anda. Tolong biarkan saya bersatu kembali dengan Citra. Seperti kata pepatah, apa yang ditabur itulah yang dituai. Perbuatan baik dan jahat selalu dibalas, Maria. Di rumahku, untuk menaiki tangga, kau telah melakukan kejahatan dengan segala cara selama bertahun-tahun. Sekarang kau bangkrut dan tak punya tempat tinggal, dan bahkan putri kandungmu sendiri tidak mengakuimu. Itulah karmamu. Usir dia dari sini. Mulai hari ini, aku ingin seluruh kota Samudra memasukkan namanya ke daftar hitam. Biarkan dia membayar dosa-dosanya. Ya, ibu. Jual nasi kotak, 3 tahun kemudian. Jual nasi kotak, 3 tahun kemudian. Nasi kotak lezat dan murah.
3 tahun. Saya sudah mencoba banyak rencana bisnis. Tapi tidak ada yang berhasil. Sepertinya aku benar-benar seorang pecundang total. Saya sudah memanfaatkan Dewi selama puluhan tahun, dan tidak pernah menyadarinya. Aku telah berbuat salah padanya. Ayah, biayanya 500 juta rupiah untuk menyembuhkan Dina. Apakah kamu benar-benar tidak akan memohon kepada ibu untuk membantu? Berapa tahun menjual nasi kotak akan diperlukan untuk mendapatkan 500 juta rupiah? Lina, sebelum kamu bertanya itu, kamu harus berpikir tentang bagaimana kita memperlakukan ibumu. Dia tidak akan pernah memaafkan kita. Tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Dina mati. Itu sudah nasib adikmu. Nasi kotak, Tuan, mohon kasihanilah dan beri saya sesuatu untuk dimakan. Tuan, saya belum makan apapun selama 3 hari 3 malam. Tolong, karena kasihan, beri saya makanan gratis. oh, baiklah, tunggu sebentar. Kamu Maria? Rizky, kamu salah, aku bukan Maria. Aku hanya seorang pengemis tua tunawisma, aku kelaparan. Tolong, kasihanilah aku, ya? Kasihan padamu? Hah, PAFT. Nasi kotak ini, aku lebih baik memberikannya pada anjing daripada padamu. Pergi. Aku benar-benar lapar. Beri aku satu saja, ya? Minggir. Lina, ini aku, Maria. Bicara dong, aku susah payah membesarkanmu. Bukankah kamu harus membalas budi karena sudah membesarkanmu? Maria, kamu berani mengungkit itu? Yang membesarkanku selalu ibuku, bukan kamu, dasar jalang penipu. Kalau Dina tidak di rumah sakit, menunggu uang pengobatannya, aku ingin bergabung dengannya untuk menghadapimu. Keluar. Ayo, sayang, ayo jual nasi kotak di tempat yang lebih ramai, untuk mencari uang biaya rumah sakit adikmu. Nasi kotak murah dan enak. Hei, tukang nasi kotak. Sayang, lihat jalan. Kalau mobil tergores, kamu sanggup bayar. Maaf, aku segera pindah. Kami tidak sengaja. Ada apa? Nyonya Dewi, ini penjual nasi kotak yang ceroboh. Aku baru saja menyuruhnya minggir. Itu ibumu. Ayo, cepat. Berhenti. Ibu, apakah mereka? Nyonya Dewi, Tuan Rizky, kalian salah orang. Saya hanya penjual nasi kotak. Benar. Kami hanya orang biasa yang mencari nafkah. Saya tidak kenal kalian. Lalu bagaimana kau tahu nama belakang Citra? Rizky dan Lina? Setelah bertahun-tahun, kau masih belum belajar bagaimana berpura-pura bodoh? Ibu, ayah dan saya benar-benar hanya tidak ingin ibu marah. Kami menghidupi diri sendiri. Kami tidak akan meminta bantuan lagi. Dewi, saya sudah hidup dari ibu selama lebih dari 20 tahun, dan saya telah menjadi pria tak tahu terima kasih. Sekarang saya akhirnya tahu bahwa uang sulit dicari, dan hal ini susah ditelan. Mulai sekarang, saya akan menjual nasi kotak untuk menghidupi kedua putri saya. Saya tidak akan merepotkan ibu lagi. Ibu, mereka benar-benar sudah belajar dari kesalahan kali ini. Citra, kau tidak perlu memohon. Kami pantas mendapatkannya. Ya, ini balasannya. Bahkan biaya operasi Dina adalah lubang tanpa dasar. Ayah dan saya akan menggunakan tangan sendiri untuk mengisi lubang itu. Dina butuh operasi. Nyonya Dewi, jika tidak ada lagi, saya akan pergi menjual nasi kotak sekarang. Berapa harga per kotak? Berapa pilihan sayurannya? $10 per kotak, $12 dengan daging. Ayah, kau memasak semua ini sendiri? Ya, saya belajar beberapa keterampilan memasak untuk mencari nafkah. Kebetulan kami ada rapat besar siang ini. Saya ambil semua nasi kotaknya sebagai makanan staf. Terima kasih, Ibu.
Ini uang untuk nasi kotak kalian, simpan saja. $1 juta. Dina akan sembuh sekarang. Citra, ayo pergi. Ibu, apakah ini benar-benar pertama kali ayah memasak? Mau mencobanya? Pria ini akhirnya memiliki sedikit rasa rumah di dirinya. Pria yang berubah itu hal yang baik. Tapi sudah terlambat. Tidak bisa kembali lagi.